ini maaf ya kalau agak buru-buru karena aku buru-buru juga. Jadi ini agak nggak terlalu maksimal aku ngejelasinnya, yang penting aku jelasin dulu apa yang bisa aku jelasin dan aku kasih sebelum hari H. Yang 7, berdasarkan hasil percobaan, sinar katode diperoleh kesimpulan bahwa sinar katode merupakan apa? Sinar katode merupakan penyusun setiap atom. Fakta yang mendukung kesimpulan tersebut adalah jadi gini, kok bisa sih dia menyimpulkan bahwa sinar katode itu adalah penyusun setiap atom. Nah, kok bisa? Ya karena gini, karena ketika bahan yang memancarkan sinar katode itu diganti-ganti, sinar katodenya tetap sama. Sinar katodenya tetap sama. Kayak gitu. Nah, makanya disimpulkan bahwa kok diganti-ganti bahan yang memancarkan sinar katode alias elektron kok tetap hasilnya sama aja. Berarti kan sinar katode itu adalah milik semua atom gitu. Karena kalau diganti-ganti tetap sama aja gitu. Itu. Jadi yang A, penggunaan berbagai jenis bahan elektroda tidak mempengaruhi sifat sinar katode. Yang A mungkin benar ya. Yang B, penggunaan gas dalam tabung katode mempengaruhi sifat katode. Harusnya tidak ya. Harusnya kata kuncinya adalah tidak mempengaruhi. Kalau diganti tidak mempengaruhi. Berarti kalau ada kata-kata mempengaruhi ya berarti salah. Yang B, penggunaan yang C. Yang B itu salah karena harusnya tidak mempengaruhi. Maksudnya kita cari kata kuncinya tidak, harusnya, susah banget sih. Tidak mempengaruhi. Terus yang C itu adanya medan listrik dapat membelokkan sinar katode ke arah kutub negatif. Salah ya, harusnya kan kutub positif. Walaupun ini kutub positif pun, dia salah karena tidak menjelaskan kenapa kok dia bisa jadi menyusun setiap atom ya. Kata kuncinya adalah kalau diganti-ganti nggak mempengaruhi sinar katodenya. Sinar katode dapat menggerakkan kincir yang ada dalam tabung katode. Itu bukan ya, tidak menjelaskan itu ya. Itu menjelaskan, yang kincir itu tadi menjelaskan bahwa sinar katode itu adalah materi atau benda atau matter. Terus yang E, sinar katode dibolokkan oleh medan magnet, itu nggak menjelaskan apa-apa. Goodbye. Nomor 7 nggak penting. Nomor 8, perhatikan model atom berikut. Nah, itu model atom siapa sih? Itu model atomnya sih yang kayak kalian mesti udah nggak tahu yang namanya Jimmy Neutron ya. Dan sebenarnya itu nggak penting juga sih untuk diketahui. Nah, ini model atomnya sih siapa namanya? Ernest Rutherford ya. Nah, Ernest Rutherford. Jangan kebalik ya sama si ini yang model planet ya. Model planet itu kan yang kayak gini, yang ada lintasan seperti planet ya. Ini kan jauh lebih teratur lintasan daripada yang ini. Ini kalau model planet, ini kan model apa? Aku nggak jelas ini, aku lupa namanya model apa. Kalau ini kan model planet. Nah, model planet itu punyanya si Bohr. Nah, Niels Bohr. Gitu. Jangan kebalik. Nah, kelemahan dari model atom tersebut adalah tidak dapat menjelaskan. Nah, ini tidak dapat menjelaskan kenapa elektron tidak jatuh ke inti gitu. Ya, jadi yang A salah ya, beberapa jarak inti atom dengan elektron sehingga atom tidak termasuk dalam inti. Itu bukan itu. Yang A salah. Yang B, mengapa massa atom hanya ditentukan oleh inti atom? Itu tidak ya. Itu nanti itu tak jelasin aja. Kenapa massa atom ini ditulis saja ya? Mengapa massa atom hanya ditentukan oleh massa atom itu maksudnya AR, nomor massa. Nah, massa atom itu maksudnya nomor massa. Kenapa nomor massa hanya ditentukan oleh inti atom alias proton tambah neutron? Kenapa elektronnya nggak ditambah sih? Karena gini, karena massanya proton sama neutron, masanya proton sama neutron itu kurang lebih sama. 1,625 atau 1,675 kali 10 pangkat 28 kg kayaknya gitu. Tapi pokoknya ini sama. Tapi kalau masanya elektron itu 9,1 kali 10 pangkat 31 kg. Artinya kan jauh banget tuh. Yang satu pangkat proton sama neutron kan 10 pangkat 28 ya.
proton sama neutron itu kan 10 pangkat min 28 maksudnya, min 28 kg. Kalau elektron itu 10 pangkat min 31 kg, yang mana ini 1000 kali lebih ringan yang elektron ya. Jadi untuk menyeimbangkan massa satu proton atau massa satu elektron diperlukan 1000 elektron, alias sebenarnya kalau mau tepat ya, untuk menyeimbangkan massa satu proton atau massa satu neutron diperlukan 1837 elektron, yang mana nomor massa pakai sampai ribuan ya. Jadi kayak intinya kayak kalau dibandingkan dengan masanya proton sama neutron, massa elektron itu terlalu kecil. Karena masanya terlalu kecil, jadi nggak diabaikan aja gitu. Diabaikan aja. Jadi makanya nomor massa itu cuma proton tambah neutron, nggak ditambah sama elektron. Gitu ya, karena massa elektron terlalu kecil. Gitu. Terus sekarang kita lanjut lagi ke nomor yang C. Yang B tadi salah, yaitu nggak ada hubungannya. Yang C itu mengapa inti atom dikatakan terdapat partikel bermuatan positif? Enggak. Justru dia yang menjelaskan. Kalau Ernest Rutherford ini kan menemukan proton ya. Menemukan proton. Dia justru yang menjelaskan kalau inti atom itu bermuatan positif. Nah, terus yang D bagaimana elektron yang bermuatan negatif tidak tertarik? Nah, jawabannya yang D ya. Yang D, dia tidak bisa menjelaskan kenapa elektron yang bermuatan negatif tidak tertarik dengan inti atom yang bermuatan positif. Padahal kan negatif sama positif harusnya tarik menarik itu. Dia nggak menjelaskan kenapa itu tidak tarik menarik gitu. Nah, sudah gitu aja. Yang S jelas salah ya, karena kan yang menyusun inti itu harusnya proton sama neutron, bukan proton sama elektron. Ngakak banget. Oke, itu nomor 8 ya tadi. Sekarang nomor 9. Nomor 9, berdasarkan fakta percobaan Rutherford, ukuran jari-jari inti atom 10.000 kali lebih kecil daripada ukuran jari-jari atom. Jika atom X mempunyai jari-jari inti atom 0,01 cm, maka ukuran diameter dari atom adalah, berarti apa? Berarti jari-jari atom, R kan jari-jari ya. Jari-jari atom itu kan 10.000 kali lebih besar daripada jari-jari inti toh. Berarti kalau misalnya nih jari-jari intinya itu sama dengan 0,01 cm, berarti jari-jari atomnya kan dikali 10.000, berarti kan 100 cm. Tapi kan ini diameter ya. Diameternya kan dikali 2. Diameter kan sama dengan 2 jari-jari ya, jangan lupa. Ini jari-jari, ini diameter. Nah, diameternya tinggal dikali 2 jadi 200. Jawabannya C. Nomor 10. Ingat ya, ini aku buru-buru, jadi maaf kalau misalnya agak kecepatan ya. Kalau mau tanya aja di PC, langsung WA aku aja, nanti aku jawab. Yang 10, perhatikan contoh model atom tersebut. Ini kan sudah model planet toh. Model planet karena lintasan elektronnya teratur ya. Ini ada kulit 1, kulit kedua, kulit ketiga, dan seterusnya. Nah, terus habis itu kalau elektron berpindah dari kulit yang lebih luar ke kulit yang lebih dalam, itu nanti dia melepas energi. Kalau berpindah dari kulit yang lebih luar, ini kan kulit 2, ke kulit yang lebih dalam, kulit 1, dia akan melepas energi. Karena kan semakin ke dalam ya, semakin ke dalam. Kalau semakin ke dalam itu kan berarti kulitnya makin kecil ya. Kulit makin kecil, semakin ke dalam alias semakin kecil kulitnya, maka energi kulitnya itu semakin rendah. Gitu ya. Jadi paling rendah itu kulit 1, diikuti kulit 2 lebih tinggi, kulit 3 lebih tinggi lagi, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya nih dari kulit kedua dia berpindah ke kulit yang lebih besar, kulit ketiga, berarti dia malah menerima energi. Nah, ini sebenarnya nggak ada hubungannya sama soalnya kayaknya. Dasar lahirnya model atom tersebut adalah percobaan. Ini siapa sih tadi? Ini model planet ya. Ini model planet. Nah, model planet itu kan oleh siapa tadi? Niels Bohr ya. Niels Bohr itu kenapa dia bikin model kayak gini? Itu karena dasarnya itu adalah spektrum atom hidrogen ya. Karena si Niels Bohr itu memperkenalkan apa sih? Nggak muat kok di situ ya. Niels Bohr itu memperkenalkan tingkat
energi kulit ya. Tingkat energi kulit yang mana itu kuanta. Kuanta itu maksudnya nilainya tetap, tidak bisa berubah-berubah. Nah, terus itu dia itu menggunakan hukumnya siapa ya? Aku lupa yang untuk menghitung itu namanya. Sebentar, Niels Bohr energy equation. Namanya itu siapa gitu? Ada siapa, strip siapa gitu. Balmer. Siapa gitu? Aku lupa. Ada Balmernya sih. Nah ini tapi nggak ada namanya ya. Aku kayaknya harus cari namanya sih. Balmer. Ada Balmernya gitu. Ada Balmernya sebentar ya. Balmer, nah ini dia Balmer equation harus ada. Balmer equation. Nih dia. Dia nanti dia pokoknya menggunakan si Rydberg-Balmer equation. Ya, itu pokoknya rumusnya itu yang mana aku juga lupa ya, nanti ada 1 per apa dikurangi 1 per apa gitu. Nah, oke. Terus dia si Bohr itu mengembangkan rumusnya itu gitu. Jadi gini. Perubahan energi sama dengan min jari-jari dikali sama 1 per ini panjang gelombang nggak sih? Sebentar, aku jari-jari ya. Sebentar. Aku lupa ya, pokoknya gitulah. 1 per n kuadrat. Final itu maksudnya kulit akhir yang mana dia tereksitasi. Terus ini n kuadrat yang awal. Nah ini pokoknya nggak penting, nggak usah dipikirin. Tapi intinya rumus ini itu menjelaskan spektrum atom hidrogen. Jadi atom hidrogen ya nanti dia bisa menghasilkan spektrum. Spektrumnya di sinar tampak ya. Nanti ada di sini, sama di sini. Nah nanti dengan adanya model ini, nanti dia bisa masukin si Niels Bohr ini bisa memasukkan ke rumus ini. Nanti dia bisa menghitung panjang gelombangnya berapa yang dihasilkan oleh spektrum hidrogennya ini. Ternyata cocok sama hasil percobaannya ya. Nanti misalnya berapa nanometer, misalnya 632 nanometer atau 431 nanometer gitu. Dia bisa menghitung itu pakai rumus ini. Nah ini tuh intinya ini rumus ini tuh akan ada kalau misalnya dia bilang bahwa kulit elektron itu ada yang namanya tingkat energi kayak gitu. Ya intinya gitulah. Intinya gitu. Niels Bohr itu tentang spektrum atom hidrogen. Nah terus kalau yang lainnya itu kan yang B. Yang B itu kan sinar katode. Yang sinar katode ya. Sinar katode itu siapa namanya? Ayo, J.J. Thomson itu sinar katode. Yang C penembakan sinar alfa terhadap lempeng emas. Berarti kan emisi alfa ya. Emisi alfa itu penghamburan alfa. Penghamburan alfa itu ini Ernest Rutherford nggak penting ya, maksudnya nggak usah ditulis ininya. Yang D kan tadi, yang E minyak milikan itu dia mengawali siapa ya, aku nggak tahu. Tapi intinya itu menemukan apa tadi minyak milikan. Oil drop eksperimennya milikan kan menemukan muatan elektron. Oke, aku berhentikan sampai sini karena laptopku mati.